Apakah atmosfer bumi itu? Yaitu lapisan udara yang mengelilingi atau menyelubungi bumi dengan ketebalan sekitar 1000 km dan terikat pada bumi dengan gaya gravitasi yang bersama-sama dengan bumi melakukan rotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Udara yang terkandung dalam atmosfer merupakan campuran dan kombinasi dari gas, debu, dan uap air. Atmosfer berguna untuk melindungi makhluk yang ada di muka bumi karena membantu menjaga stabilitas suhu udara baik siang ataupun malam, serta menyerap radiasi dan sinar ultraviolet yang mana sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk bumi lainnya. Oke, coba kita perhatikan kandungan dalam lapisan atmosfer bumi. Terdapat tabel yang tertera pada video. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa gas nitrogen merupakan gas yang paling banyak terdapat dalam lapisan udara atau atmosfer bumi. Salah satu sumbernya yaitu berasal dari pembakaran sisa-sisa pertanian dan akibat letusan gunung api. Gas lain yang cukup banyak dalam lapisan udara atau atmosfer adalah oksigen, di mana oksigen antara lain berasal dari hasil proses fotosintesis pada tumbuhan yang berdaun hijau. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen. Gas karbon dioksida secara alami berasal dari pernapasan makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Sedangkan secara buatan gas karbon dioksida berasal dari asap pembakaran industri, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Di antara campuran gas tersebut terdapat uap air, sedangkan campuran gas tanpa uap air dinamakan udara kering. Untuk manfaat atau fungsi lapisan atmosfer bumi, yang pertama yaitu melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi karena terkena gaya gravitasi bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan makhluk, terutama manusia dengan lapisan ozonnya. Yang ketiga, mengandung gas-gas yang dibutuhkan manusia, hewan, serta tumbuhan, di mana digunakan untuk bernafas dan untuk keperluan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu media cuaca yang mempengaruhi awan, angin, salju, hujan, badai, topan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke lapisan atmosfer. Berdasarkan variasi suhu terhadap ketinggian, maka struktur vertikal atmosfer dapat dibedakan menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Namun secara umum lapisan atmosfer mempunyai ciri khas. Setiap lapisan yang dibedakan menjadi 5 lapisan. Dari 4 lapisan disebutkan tadi ditambah lapisan eksosfer pada bagian yang paling atas. Oke, untuk lebih memahami, mari kita bahas setiap lapisan pada atmosfer tersebut. Yang pertama ada troposfer yang merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Tebal lapisan troposfer rata-rata kurang lebih 10 km. Di daerah Khatulistiwa, ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata minus 80 derajat Celcius. Di daerah sedang, ketinggian lapisan troposfer sekitar 11 km dengan temperatur rata-rata minus 54 derajat Celcius. Sedangkan di daerah kutub ketinggiannya sekitar 8 km dengan temperatur rata-rata minus 46 derajat Celcius. Lapisan troposfer berpengaruh sangat besar sekali terhadap kehidupan makhluk di muka bumi. Karena pada lapisan ini terdapat atau terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan iklim. Juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh massa gas yang terkandung di atmosfer yang terdapat pada lapisan ini. Ciri khas yang terjadi pada lapisan troposfer adalah suhu atau temperatur udara menurun sesuai dengan perubahan ketinggian, yaitu setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu temperatur udara menurun sebanyak kurang lebih 0,5 derajat Celcius.
Lapisan troposfer paling atas yaitu tropopause yang menjadi batas antara troposfer dan stratosfer. Suhu atau temperatur udara di lapisan ini relatif konstan atau tetap, walaupun ada perubahan atau penambahan ketinggian, yaitu berkisar antara minus 55 derajat Celcius sampai dengan minus 60 derajat Celcius. Ketebalan lapisan tropopause sekitar kurang lebih dari 2 km. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer, di mana terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu, artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian mulai terhenti yaitu pada puncak lapisan stratosfer yang disebut stratopause dengan suhu udara sekitar 0 derajat Celcius. Stratopause adalah lapisan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 50 sampai dengan 60 km dari permukaan bumi. Umumnya suhu temperatur udara pada lapisan stratosfer sampai ketinggian 20 km tetap, dan di mana lapisan ini disebut dengan lapisan isotermis. Lapisan isotermis merupakan lapisan paling bawah dari stratosfer. Setelah lapisan isotermis, berikutnya terjadi peningkatan suhu temperatur hingga ketinggian kurang lebih 45 km. Kenaikan temperatur pada lapisan ini disebabkan adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari. Perlu diketahui pula bahwa pada lapisan stratosfer ini tidak ada lagi uap air, awan ataupun debu atmosfer, dan biasanya pesawat-pesawat yang menggunakan mesin jet terbang pada lapisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gangguan cuaca. Lapisan ketiga dari atmosfer adalah mesosfer. Terletak pada ketinggian antara 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Lapisan mesosfer ini ditandai dengan penurunan suhu temperatur udara rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 meter. Penurunan suhu temperatur udara ini disebabkan karena mesosfer memiliki kesetimbangan radioaktif yang negatif. Temperatur terendah di mesosfer kurang dari minus 81 derajat Celcius. Bahkan di puncak mesosfer yang disebut mesopause, yaitu lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer, temperaturnya diperkirakan mencapai sekitar minus 100 derajat Celcius. Lapisan keempat yaitu termosfer atau ionosfer, terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer karena tempat ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perlambatan refleksi gelombang radio pada gelombang panjang maupun gelombang pendek. Pada termosfer, kenaikan temperatur dapat berlangsung mulai dari minus 100 derajat Celcius hingga ratusan bahkan ribuan derajat Celcius. Lapisan yang paling tinggi dalam termosfer adalah termopause, di mana temperatur termopause konstan terhadap ketinggian, tetapi berubah dengan waktu karena pengaruh isolasi. Temperatur pada malam hari berisolasi antara 300 derajat Celcius dan 1200 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari berisolasi antara 700 derajat Celcius dan 1700 derajat Celcius. Lapisan kelima yaitu eksosfer, terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sering disebut pula dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadi kancuran meteor dari luar angkasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas stabilitas atmosfer. Stabilitas atmosfer memungkinkan untuk mengetahui kecenderungan gerakan vertikal dari suatu massa udara di atmosfer.
Perbedaan-perbedaan yang kecil dalam gerakan vertikal tersebut penting untuk menerangkan atau meramalkan pembentukan awan-awan konveksi, hujan, atau wilayah di daerah tekanan rendah. Udara yang tidak stabil memungkinkan terbentuknya awan, khususnya awan yang mempunyai ukuran vertikal yang mencolok, yang biasanya menimbulkan cuaca buruk. Sebaliknya dengan cuaca cerah tanpa awan adalah sebagai akibat udara yang stabil. Faktor utama stabilitas atmosfer adalah hubungan suhu dengan ketinggian. Tingkat di mana suhu bervariasi terhadap ketinggian disebut laju surut. Laju surut mempunyai pengaruh yang signifikan pada gerak vertikal udara. Mekanisme di mana udara dipindahkan secara vertikal terikat pada konsep laju surut adiabatik. Stabilitas atmosfer ditentukan dengan mengasumsikan bahwa gerakan paket udara secara vertikal berlangsung secara adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan tanpa ada pertukaran energi panas, penambahan maupun pengurangan dengan lingkungannya, tetapi akibat pemampatan atau pengembangan. Beralih ke tingkat stabilitas paket di atmosfer dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kondisi netral, yang kedua kondisi tidak stabil, dan ketiga adalah kondisi stabil. Kondisi netral di mana laju surut aktual dengan laju surut adiabatik kering sama, sehingga suatu parsel udara yang berpindah yaitu baik ke atas maupun ke bawah akan mempunyai suhu yang sama dengan udara sekitarnya. Densitas menjadi sama dan akan berada dalam keseimbangan. Kondisi tidak stabil di mana laju surut aktual lebih besar dibandingkan laju surut adiabatik yang kering. Ketika parsel ini naik, suhunya lebih besar dari udara sekitarnya, densitasnya menjadi lebih kecil dan akan tetap bergerak naik. Ketika parsel bergerak naik, perbedaan suhu bertambah dan mempercepat naiknya parsel udara. Kondisi stabil di mana laju surut aktual kurang dari laju surut adiabatik kering. Ketika kenaikan parsel, suhunya kurang dari udara sekitar. Oleh karena itu densitinya lebih besar dan parsel akan turun langsung di mana suhunya sama dengan udara sekitarnya. Dalam studi meteorologi kita akan meninjau udara sebagai sebuah sistem individu dengan dimensi infinitesimalnya yang disebut dengan parsel udara. Fenomena yang mudah mengenali stabilitas atmosfer adalah melihat pertumbuhan awan konvektif seperti cumulonimbus. Pembentukan awan ini diawali dari kondisi atmosfer yang tidak stabil akibat pemanasan dari bawah oleh radiasi matahari yang menaikkan temperatur tanah. Udara yang tidak stabil menimbulkan gangguan yang selanjutnya menyebabkan proses konvektif. Cuaca buruk akibat awan ini antara lain adalah terjadinya badai, guntur, dan kilat. Lanjut di perhitungan tekanan atmosfer. Tekanan udara biasanya diukur dalam satuan inci air raksa oleh sebuah barometer air raksa. Barometer ini mengukur ketinggian dari kolom air raksa yang ada di dalam sebuah tabung kaca. Salah satu ujung dari tabung air raksa itu dibiarkan terbuka untuk mendapatkan tekanan dari atmosfer yang mendorong air raksa di dalam tabung. Jika tekanan di luar bertambah, maka akan menekan air raksa yang ada di dalam tabung untuk bergerak ke atas. Kebalikannya, kalau tekanan berkurang, maka permukaan air raksa dalam tabung akan turun. Ketinggian air raksa dalam tabung menjadi tolak ukur tekanan atmosfer. Tipe barometer ini biasanya digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca, tapi tidak mudah dipindahkan dan sedikit sulit untuk dibaca. Barometer aneroid adalah alternatif lain yang dapat digunakan, mudah dibawa dan dibaca. Barometer aneroid terdiri dari bejana tertutup yang disebut dengan sel aneroid, yang mengembang dan mengkerut karena perbedaan tekanan. Sel aneroid ini menempel pada indikator tekanan melalui sambungan mekanis untuk mendapatkan bacaan tekanan atmosfer. Sensor tekanan di pesawat atau di kapal pada dasarnya adalah barometer aneroid. Juga perlu dicatat bahwa sambungan mekanis dari barometer aneroid ini menyebabkan akurasinya yang kurang dibandingkan dengan barometer air raksa.
Untuk mendapatkan sebuah referensi bagi tekanan dan suhu, maka dibuat International Standard Atmosphere atau ISA. Nilai baku dari standar ini menjadi dasar beberapa instrumen penerbangan dan hampir semua data kinerja performance pesawat. Tekanan standar di permukaan laut didefinisikan sebagai 29,92 inci air raksa pada 15 derajat Celcius. Tekanan udara juga dikenal dalam satuan millibars, dengan 1 inci air raksa kira-kira sama dengan 34 millibars. Dengan standar tekanan di permukaan laut 1013,2 millibars. Biasanya indikasi tekanan berkisar dari 950 sampai 1040 millibars. Constant Pressure Chart dan Hurricane Pressure Report ditulis menggunakan satuan millibars. Tekanan di sebuah stasiun cuaca dikonversi dan dilaporkan dalam bentuk tekanan permukaan laut. Karena stasiun pengamatan cuaca berada di seluruh penjuru bola dunia, maka bacaan tekanan barometrik setempat dikonversi ke tekanan permukaan laut untuk mendapatkan standar bagi penyimpanan, rekaman, dan pelaporan. Untuk menghasilkan nilai ini, setiap stasiun akan mengubah tekanan barometrik dengan menambahkan 1 inci air raksa setiap kali naik 1000 kaki. Sebagai contoh, sebuah stasiun di 5000 kaki di atas permukaan laut dengan bacaan tekanan 24,92 inci air raksa akan melaporkan tekanan di permukaan laut sebesar 29,92 inci. Dengan menggunakan bacaan permukaan laut dengan angka yang umum akan menjamin bahwa altimeter atau alat penunjuk ketinggian di pesawat akan disetel dengan benar berdasarkan pembacaan tekanan pada saat itu. Dengan mengamati gejala tekanan barometrik pada cakupan daerah yang luas, peramal cuaca akan bisa lebih akurat meramalkan pergerakan sistem tekanan dan cuaca yang berhubungan dengannya. Jika ada sebuah pola tekanan yang meningkat di sebuah stasiun pengamatan cuaca, biasanya menunjukkan bahwa cuaca yang baik akan terjadi sesaat kemudian, atau sebaliknya, penurunan tekanan atau jatuhnya tekanan secara cepat biasanya menunjukkan bahwa cuaca buruk dan kemungkinan ada hujan atau badai akan terjadi. Diketahui bahwa gerakan udara pada umumnya disebabkan oleh pemanasan terhadap udara dalam bentuk persebaran panas. Pemanasan atau persebaran panas dibagi atas pemanasan langsung dan tidak langsung. Pemanasan langsung merupakan absorpsi atau penyerapan panas oleh udara, sedangkan pemanasan tidak langsung terjadi pada lapisan udara paling bawah. Panas yang berasal dari bumi setelah diterima bumi dari matahari lalu disebarkan secara vertikal dan horizontal. Berdasarkan pemanasan atau persebaran panas tersebut, maka pola gerakan udara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Apakah yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi itu? Mari kita bahas satu persatu pola-pola tersebut. Konduksi yaitu pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas karena bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Molekul-molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum panas, lalu saling memberikan panas sehingga menjadi sama-sama panas. Perhatikan gambar bagian di bawah, terjadinya peristiwa konduksi. Konveksi yaitu pemanasan atau penyebaran panas yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Perhatikan gambar di bawah. Adveksi yaitu pemanasan atau persebaran panas yang terjadi sebagai akibat gerakan udara panas secara horizontal atau mendatar dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Perhatikan gambar bagian terjadinya peristiwa adveksi di bawah ini. Turbulensi yaitu persebaran udara panas secara tak teratur berputar-putar. Hal ini akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas, sehingga udara yang belum panas akan ikut menjadi panas. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar yang ada di bawah. Pola pergerakan udara dalam atmosfer secara umum dapat dilihat pada gambar berikut.
Pada lintang 60 derajat utara dan 60 derajat selatan, udara mengalir ke atas sehingga di daerah sedang terdapat sistem tekanan rendah yang merupakan depresi daerah sedang. Pada lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan, udara mengalir ke bawah sehingga pada lintang tersebut terdapat sistem tekanan tinggi subtropika atau horst latitude. Aliran udara pada daerah tekanan tinggi subtropika menuju ke ekuator disebut angin pasat. Angin pasat ini oleh perputaran bumi di bumi bagian utara dibelokkan ke kanan, di bumi bagian selatan dibelokkan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.